Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Story Horror. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Dukun Milenial. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan hari ini adalah sebuah kisah yang berjudul Pocong Ireng. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebut saja Karyo. Karyo biasa bermain dengan teman-temannya di depan rumah Pak Dodo. Karyo adalah tipikal orang yang sangat pemberani dan arogan. Saking beraninya, dia pernah bersembunyi di makam yang angker, tempat di mana dikuburnya para korban pesugihan atau para pelaku pesugihan. Untuk desanya mungkin berbatasan dengan daerah Pemalang. Desa itu diapit oleh sawah yang sangat luas. Konon, ada sebuah desa yang kita sebut saja namanya adalah Desa M. Desa M ini adalah tempat para pelaku pesugihan yang sering meneror desanya Karyo, yang kita sebut saja nama desa Karyo ini adalah Desa W, yang sering mengganggu anak-anak kecil. Karyo ini berada di Desa W, dan memang faktanya Desa W lebih maju dibandingkan dengan Desa M. Lah kok bisa? Karena rata-rata hasil pertaniannya selalu berhasil. Ternak juga sebagai tempat transit bagi para pendatang yang akan melanjutkan ke daerah Batang atau Pekalongan Utara. Karyo bermain dengan temannya yang kala itu berjumlah 5 orang. Padahal orang tuanya telah memperingatkan untuk tidak bermain setelah azan maghrib. Jangan pulang lagi, tidur saja di luar, ucap Bu Cici, ibunda Karyo. Karyo hanya tertawa mendengar ucapan ibunya itu. Dan kemudian Karyo pun langsung berlari tanpa memikirkan ada bahaya yang akan mengancamnya. Siapa yang jaga? Tanya Karyo. Adit, ayo sembunyi. Adit yang berjaga. Ia menutup matanya dan berhitung hingga 50. Sandarannya adalah tembok rumah Pak Dodo. Karyo, Rohim, Sastro, beserta Rusman, mereka pun langsung segera bersembunyi. Namun mereka berpencar ketika berada di belakang rumahnya Pak Dodo. Kamu yakin bakal sembunyi di sini? Tanya Rohim. Bagaimana lagi? Yang penting jangan ketahuan, ucap Sastro. Mereka sangat kebingungan, sedangkan hitungan sudah mencapai 30. Karyo dan yang lainnya masih belum tahu tempat bersembunyi mana yang cocok untuk mereka. Aku di kandang saja sama Rohim. Karyo sama Rusman di mana? Karyo langsung berlari menuju pohon salak yang tumbuh liar di dekat kandang kambing itu. Yo, mau kemana? Tunggu dulu, tanya Rusman. Man, jaga anak itu, ucap Rohim. Rusman berlari mengejar Karyo yang sudah bersembunyi. Entah mereka tahu atau tidak, orang tua dari mereka mencari kesana kemari. Tampaknya teror pocong Ireng itu akan segera dimulai. Pak, Karyo belum datang, ucap Bu Cici. Di mana? Tanya Pak Suban. Di rumahnya Pak Dodo, jelas Bu Cici kembali. Susul saja sekarang, jelas Pak Suban. Sementara itu, Adit mencari mereka yang sedang bersembunyi. Di mana yo? Di belakang kali, ucapnya. Adit mendengar suara hentakan kaki dari dalam kandang kambing. Pikirnya, ada orang yang bersembunyi di situ. Adit langsung mendekati kandang itu secara perlahan. Langkah kakinya dipelankan. Dia menghindari menginjakan kaki di ranting yang kering, dedaunan, dan juga bekas botol-botol yang berserakan. Begitu Adit telah berada di bibir pintu kandang, dia mendapati 2 orang yang sedang menundukkan kepala. Apa tidak bau bersembunyi di sini? Adit berlari ke arah depan rumah Pak Dodo, sembari berteriak. Sastro dan Rohim telah ketahuan. Kini menyisakan Karyo dan Rusman. Halah, mudah ya, ucap Sastro. Carikan 2 lagi, sambung Rohim. Dengan perasaan yang sangat bangga, Adit mencari Karyo dan Rusman di sekitaran kandang.
Sastro dan Rohim segera berdiri dan menyambut kedatangan Pak Suban serta Bu Cici. "Nak, Karyo di mana?" Sastro dan Rohim saling gugup. Mereka berdua seperti terpojokan ketika pertanyaan itu dilontarkan kepadanya. Sementara itu, Adit mendapati sesuatu di balik pohon salak yang berdekatan dengan kandang kambing itu. Di situ, Adit melakukan hal yang sama. Dia berjalan dengan pelan dan menghindari dedaunan serta ranting kering. Rusman dan Karyo masih bertahan di tempat itu. Mereka tak tahu bahwa pohon salak itu merupakan awal kemunculan pocong ireng yang pernah diketahui oleh warga sebelumnya. "Man, banyak nyamuk ya," ucap Karyo. "Keluar aja yuk," ajak Rusman. Karyo hanya menepak tangannya untuk menangkap nyamuk. Namun, ia merasakan ada endusan napas yang sangat berat. Bau busuk seperti daging terbakar tercium. "Bau apa ini, Man?" Rusman merasakan hal yang sama. Mereka berdua bersamaan menatap ke arah belakang. Dan ketika keduanya melihat ke belakang, mereka melihat sosok pocong dengan muka yang hangus terbakar, yang sering biasa disebut oleh warga sekitar adalah pocong ireng. Setelah melihat sosok itu, Rusman berlari meninggalkan Karyo, sedangkan Karyo hanya terdiam menatap wajah buruk pocong itu. Ampun," ucap Karyo. Rusman yang keluar dari tempat ia bersembunyi mengagetkan Adit. Kenapa kamu teriak-teriak?" ucap Adit. Ada pocong ireng," ucap Rusman. "Karyo mana?" tanya Adit kembali. Tadi di belakang." Rusman kebingungan. Dia berlari ke arah depan rumah Pak Dodo. Adit menyusul Rusman dari belakang. Dia juga tak ada pikiran untuk menyelamatkan Karyo. Teriakan Rusman membuat Pak Suban dan Bu Cici bertanya-tanya. "Nak, ada apa?" tanya Pak Suban. Pocong ireng, Pak." "Karyo ada di mana?" "Karyo tertinggal, Pak. Aku takut." "Di mana?" tanya Pak Suban. "Di pohon salak." Pak Suban langsung berlari. Sementara itu, Bu Cici menyuruh mereka untuk pulang saja ke rumahnya masing-masing. Beberapa warga mulai membukakan pintunya. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di luar sana. Mengapa anak-anak masih berkeliaran di luar rumah hingga malam ini? "Ayo, aku bantu," ucap beberapa warga. Para warga berduyun-duyun menuju pohon salak sembari membawa damar. Hal yang serupa dirasakan Pak Suban. Dia masih mencari Karyo di pepohonan salak. "Karyo!" Pak Suban melihat dengan mata kepalanya sendiri tubuh Karyo yang tergeletak di antara dedaunan yang berserakan, tepatnya di antara apitan pohon salak yang ia gunakan sebagai tempat bersembunyi Rusman dan Karyo. "Badanmu panas, Nang," tangis Pak Suban. Kala itu, tubuh Karyo seperti orang yang terkena racun, membiru serta membengkak. Sesekali tubuhnya bergerak-gerak, matanya melotot tajam ke arah yang tak dituju. Pak Suban segera mengangkat tubuh Karyo sambil menangis. Para warga yang baru saja datang menanyakan sesuatu yang sedang terjadi. Mereka membantu Pak Suban untuk membawa Karyo ke rumah. Keadaan menjadi kacau. Seluruh warga desa W menuduh bahwa perbuatan keji ini adalah hasil rencana sempurna yang dikirimkan salah satu warga dari desa M dengan menjadikan anak kecil sebagai korban dengan perantaranya adalah pocong ireng. Para warga menyarankan kepada Pak Suban untuk memanggil kiai yang ada di kampungnya. Atas saran beberapa warga itu, diundanglah kiai yang di kampungnya itu untuk menyembuhkan Karyo. "Belum ditumbalkan, masih bisa selamat," ucap kiai itu. "Lalu bagaimana, Pak, caranya mengembalikan Karyo?" tanya Pak Suban. Kiai itu keluar rumah. Ia menatap bulan di langit sembari memainkan tasbihnya. "Rumahmu ke arah barat?" tanya kiai itu. "Betul, Kiai."
jawab Pak Suban. Para warga keluar dari rumah dan mengikuti arahan dari kiai itu. Dengarkan, pocong ireng itu akan datang lagi. Jangan ada yang keluar rumah. Bawa masuk seluruh barang-barang kalian yang ada di luar rumah, seperti sandal, pakaian, atau apapun. Bawakan masuk ke dalam semuanya. Lalu, pasang potongan bambu kuning di depan rumah jika rumah kalian menghadap ke arah barat. Jelas kiai itu. Para warga pun mengiyakan ucapan kiai itu. Belum sampai di situ, kiai itu mengisyaratkan untuk seluruh keluarga Pak Suban agar mendatangi rumahnya selama 7 hari, lalu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran selama 7 hari berturut-turut agar Karyo bisa kembali seperti semula. Tidak boleh terputus, pagi, siang, dan malam ke pagi. Itu aturannya. Jika terputus, maka Karyo bisa saja tidak selamat. Kiai itu menilai dengan tepat tindakannya agar menjadi bahan renungan bagi tiap warga, bahwa segala sesuatu bila tidak dilakukan dengan halal, maka jatuhnya adalah kehancuran. Atas saran Kiai Desa W itu, para warga yang rumahnya menghadap ke arah barat mulai memasang bambu kuning di rumahnya masing-masing. Untuk Karyo sendiri, dia tidak dalam keadaan meninggal ataupun dalam keadaan hidup. Katanya masih di awang-awang. Sesekali kakinya dipegang, ia akan bergerak dan meronta-ronta kesakitan. Namun jika tidak, dia seperti orang mati, diam, kaku, dan tak berdaya. Nak, cepat sembuh. Mamamu tidak kuat melihat kamu tidak cepat sembuh, ucap Pak Suban. Bu Cici kabarnya selalu menangisi Karyo. Tubuhnya mulai kurus, matanya pun sembab. Namun, di sela-sela itu, ia tetap bersikukuh untuk mengamalkan amanat yang telah diberikan oleh kiai itu. Setiap hari, rumah Pak Suban dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Pertanyaannya, apa jadinya bila gagal? Menurut narasumber itu sendiri, si Karyo bisa saja meninggal dan dijadikan tumbal. Tapi pada dasarnya, tumbal itu bukan mengarahkan kepada Karyo. Karyo hanya kaget ketika melihat pocong ireng itu tepat berada di belakangnya. Seharusnya dia berlari mengikuti Rusman. Namun dia hanya tertunduk diam dengan terus menatap wajahnya. Hasil, Karyo terkena sawan dengan badan yang membiru dan membengkak. Setelah ditelusuri, ternyata pocong ireng itu mengganggu warga yang notabene-nya mempunyai garis perjalanan karir yang cukup baik, seperti ladang yang luas, sawah yang berhektar-hektar, kambing yang sangat banyak, rumah yang besar, serta toko sembako yang ramai atau seperti pengusaha lainnya. Pak Suban dan Kiai itu saling bertukar pikiran. Sudah 3 hari semenjak kejadian Karyo, warga tampak berhati-hati dan sangat waspada. Namun pocong ireng itu belum ada tanda-tanda kehadirannya. Apakah ini semua palsu? Jika palsu, nanti kita lihat di ujung hari anakmu, tepatnya malam ke-7. Ia akan datang kembali melihat rumahmu, ucap kiai tersebut. Tanpa dirasa, warga yang menilai itu adalah mitos memutuskan untuk melepaskan bambu kuning dari depan rumahnya. Warga kehabisan akal. Inilah yang terjadi ketika ideologi polos disuntikan dengan nalar yang asal jepret. Warga yang asalnya percaya menjadi memberontak, bahkan bodoh amatan dan tak peduli mitos kuno itu. Pikirnya, mana ada pocong membunuh manusia. Singkat cerita, tepat di malam ke-7, suara lantunan ayat suci Al-Quran masih menggema di rumah Pak Suban. Kiai itu agak santai dan duduk di depan rumah Pak Suban. Kamu tahu kenapa pocong ireng itu datang ke sini? Tanya Pak Kiai itu. Mencari tumbal, ucap Pak Suban. Bisa jadi, tapi bukan itu tujuannya. Jelas Pak Kiai.
Lalu, apa tujuannya? Tanya Pak Suban. Menghancurkan, ucap Pak Kiai itu. Malam ketujuh ini para warga keluar rumah seperti hal malam-malam biasanya. Tidak peduli mara bahaya atau keadaan yang sedang dalam keadaan waspada. Semuanya tampak biasa-biasa saja. Tepat tengah malam menuju pergantian hari, pocong itu menampakkan diri di antara rerimbunan pohon pisang. Pak Kiai itu langsung berdiri sambil memegangi tasbihnya. Orang rumah keluar untuk melihat lebih jelas pocong ireng itu. Walah, rumah itu tidak ada bambu kuningnya, ucap Kiai itu. Pocong itu menghilang dengan sekejap. Kiai itu langsung memasuki pemukiman warga yang berada di dekat pohon pisang. Terdata 3 rumah yang sandal, baju, dan barang-barangnya terjilat oleh pocong. Ternyata pemilik rumah itu adalah orang-orang yang mempunyai sawah yang sangat luas. Kiai itu segera menggedor rumah yang sudah terjilat pocong ireng. Beliau juga menyembunyikan barang-barang yang sudah terjilat. Oh, Pak Kiai. Loh, sendalku di mana? Tanya Pak Suri, orang kaya di desa W ini. Pak Suban yang melihat tingkah aneh Kiai itu langsung mendekatinya. Tampaknya ada sesuatu yang mengganjal. Di mana bambu kuning itu? Oh, sudah tak buang. Tak dipakai pun, ucap Pak Suri dengan santai. Kiai itu langsung memukul wajahnya dengan tasbih. Sakit, Pak. Kenapa? Itu apa? Sandal, baju, handuk yang telah terjilat pocong itu mengeluarkan asap. Bekas jilatan pocong ireng itu terdapat cairan hitam yang kemungkinan bisa menjadi sumber untuk membunuh korbannya. Pak Kiai, itu apa ya? Tanya Pak Suban. Cairan inilah yang nantinya menyebabkan kematian kepada korbannya. Jika orang yang tidak tahu cairan yang tertempel lalu memakainya, maka ia akan menjadi korban tumbal pocong ireng itu. Jelas Kiai itu. Kiai itu mengelilingi pemukiman warga. Lebih tepatnya, dia akan mengecek seluruh rumah warga yang tidak terpasang bambu kuning yang fungsinya untuk menangkal dan mencegah pocong ireng itu menjilati barang-barang yang berada di luar rumah.